Sabit bin Qais, juru bicara Nabi Muhammad yang berwasiat setelah wafat. Sabit bin Qais al-Ansari, atau lebih dikenal sebagai Abu Muhammad. Sabit bin Qais adalah sahabat Nabi SAW dari golongan Ansar. Ia berasal dari Bani Khosraj yang diketuai Sa'ad bin Ubadah. Ia masuk Islam karena terpesona lantunan ayat Al-Quran dari Mus'ab bin Umair, utusan dakwah pertama Nabi Muhammad ke Yathrib, Madinah, sebelum beliau SAW melakukan hijrah. Setelah baiat pertama orang-orang Madinah di Makkah, sebagai pemimpin umat yang besar, Rasulullah SAW memiliki seorang juru bicara, jubir, namanya Sabit bin Qais, seorang sahabat Nabi dari golongan Ansar. Gaya bicaranya lantang, tegas, lugas, jelas, dan sangat mempesona, sehingga mampu mengalahkan lawan bicaranya. Selain itu, beliau juga terkenal sebagai pria berpenampilan perlente, busananya modis, dan terkesan wah, sehingga yang memandangnya seketika jatuh terkesima. Rasulullah SAW pernah kedatangan sekelompok delegasi dari Bani Tamim. Mereka membawa misi diplomasi dengan menunjuk salah satu tokoh bernama Utarid bin Hajib sebagai jubir mereka. Tetapi diplomasi mereka justru berbalik arah karena mereka terpesona dengan cara bicara dan penampilan jubir Rasulullah. Itulah kehebatan Sabit bin Qais. Ketika dianugerahi putra pertama, Sabit langsung membawa bayi merah itu ke hadapan Rasulullah SAW. Beliaulah yang memberi bayi itu makan pertama, berupa kunyahan kurma dari mulut beliau. Sabit bin Qais mempunyai 3 orang anak laki-laki, semuanya syahid dalam membela Islam. Ibunya seorang dari kabilah Tai, yang terkenal pandai dan cerdas. Ibunya itu yang mendorong keras para putranya untuk belajar membaca dan menulis, hingga digelari yang sempurna. Gelar kehormatan di kalangan bangsa Arab bagi mereka yang bisa menulis saat itu. Di antara istri-istri Sabit adalah Habibah binti Sahal, seorang perempuan berwatak keras. Ia pernah datang kepada Rasulullah SAW meminta supaya dirinya diceraikan dari Sabit. Setelah itu, Habibah menikah dengan Ubay bin Ka'ab. Sabit termasuk satu di antara orang-orang yang masuk Islam angkatan pertama di Yathrib, nama sebelum Madinah. Begitu dia menyimak ayat-ayat Al-Quran yang penuh hikmah yang dilantunkan seorang dai di Makkah, Mus'ab bin Umair, dengan suaranya yang syahdu, Al-Quran langsung menawan hatinya. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, sebagai muhajir, kaum yang berhijrah, Sabit bin Qais menyambut beliau bersama sekelompok orang dari para petinggi kaumnya dengan hangat, menerima beliau dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq dengan penuh kemuliaan. Sabit mengucapkan khutbah di depan Rasulullah SAW dengan sebuah khutbah di mana dia mengawalinya dengan pujian dan sanjungan kepada Allah Ta'ala, serta salawat kepada nabinya. Dia menutup khutbahnya dengan, "Kami berjanji kepadamu ya Rasulullah akan melindungimu seperti kami melindungi diri kami, anak-anak kami, dan istri-istri kami dari setiap mara bahaya yang akan menimpa." Lalu apa yang kami dapatkan sebagai balasannya? Nabi SAW menjawab, "Surga." Begitu kata surga menyentuh telinga mereka, wajah-wajah mereka mengisyaratkan kegembiraan, dan raut muka mereka memperlihatkan keceriaan. Mereka berkata, "Kami rela ya Rasulullah." Sejak hari itu, Rasulullah SAW menjadikan Sabit bin Qais sebagai juru bicara, sebagaimana Hasan bin Sabit adalah penyair beliau. Jika para delegasi datang kepada Rasulullah untuk membanggakan diri atau berdialog dengan lisan yang fasih dan lantunan kata yang merdu mendayu, baik para khatib maupun para penyairnya, maka Sabit bin Qais maju ke depan untuk menjawab para khatib mereka. Sedangkan Hasan bin Sabit meladeni para penyairnya. Sabit adalah seorang laki-laki mukmin dengan iman yang dalam, bertakwa dengan ketakwaan yang bersih, sangat takut kepada Rabb-Nya, sangat berhati-hati dari segala perkara yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Suatu hari, Nabi SAW melihatnya sangat bersedih dan berduka. Kedua lututnya gemetar karena khawatir dan takut. Lantas, Nabi SAW bertanya kepadanya, "Ada apa denganmu, wahai Abu Muhammad?" Dia menjawab, "Aku takut telah berbuat celaka ya Rasulullah." Nabi kembali bertanya, "Mengapa?" Dia menjawab, "Allah telah melarang kami berharap dipuji dengan sesuatu yang tidak kami lakukan. Sementara aku adalah orang yang suka pujian. Allah melarang kami bersikap sombong, sedangkan aku adalah orang yang mengagumi diriku." Lalu Rasulullah SAW berusaha menenangkan kecemasannya, sampai beliau bersabda kepadanya, "Wahai Sabit, apakah kamu tidak rela hidup dalam keadaan terpuji, mati sebagai syahid dan masuk surga?" Wajah Sabit berbinar dengan berita gembira tersebut. Dia berkata, "Ya wahai Rasulullah." Lantas Nabi SAW bersabda,
itu milikmu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalanmu. Sedangkan kamu tidak menyadari." Quran Surat Al-Hujurat ayat 2. Sabit pun gemetar ketakutan. Sejak saat itu, Sabit bin Qais menjauh dari majelis-majelis Rasulullah SAW, sekalipun dia sangat mencintai dan berkeinginan untuk mendatanginya. Sabit diam di rumahnya dan tidak pernah meninggalkannya kecuali hanya untuk salat berjamaah. Rasulullah pun mencari-cari Sabit. Beliau bertanya, "Siapa yang bisa membawa berita tentangnya kepadaku?" Maka seorang laki-laki Ansar berkata, "Aku ya Rasulullah." Laki-laki Ansar ini pergi ke rumah Sabit dan melihatnya dalam keadaan berduka dan tertunduk. Laki-laki Ansar itu bertanya, "Mengapa dengan dirimu, wahai Abu Muhammad?" Sabit menjawab, "Buruk. Sesungguhnya kamu mengetahui bahwa aku bersuara tinggi. Tidak jarang suaraku mengalahkan tingginya suara Rasulullah SAW. Sementara ayat Al-Quran telah turun, seperti yang telah kamu ketahui. Aku tidak menyangka sama sekali bahwa amalku telah batal dan aku akan menjadi penghuni neraka." Laki-laki Ansar ini pun pamit dan menyampaikan jawaban Sabit kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Pergilah kepadanya dan katakan, kamu bukan penghuni neraka. Sebaliknya, kamu adalah penduduk surga." Sebuah berita gembira besar untuk Sabit yang mengharapkan kebaikan di sepanjang hayatnya. Sabit bin Qais ikut dalam seluruh peperangan Rasulullah selain Badar. Dia menerjunkan dirinya di dalam peperangan demi mencari syahadah yang telah diberitakan Rasulullah SAW kepadanya. Dia yakin dirinya akan mendapatkan syahadah yang dijanjikan itu. Hingga tiba saatnya terjadi perang melawan orang-orang murtad di bawah Musailamah al-Kadzdzab di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu, Sabit adalah panglima pasukan Ansor, sedangkan Salim Maula Abu Huzaifah adalah panglima orang-orang Muhajirin, dengan panglima tertinggi Khalid bin Walid. Di setiap medan laga, dalam peperangan ini terlihat keunggulan pasukan Musailamah al-Kadzdzab atas pasukan kaum muslimin, sehingga mereka mampu menembus markas Khalid bin Walid dan hampir saja membunuh istrinya, Ummu Tamim. Bahkan, pasukan mereka berhasil memotong tali-tali pengikat tenda markas dan memporak-porandakannya. Saat itu, Sabit bin Qais melihat kelemahan kaum muslimin yang membuat hatinya bersedih dan teriris. Dia mendengar kaum muslimin satu sama lain saling melemahkan dan membuat dadanya sempit dan berduka. Orang-orang kota menuduh orang-orang pedalaman sebagai pengecut, sementara orang-orang pedalaman menuduh orang-orang kota tidak becus berperang dan tidak tahu memegang senjata. Sabit yang saat itu bersiap-siap untuk mati, mengambil kain kafannya dan berdiri di depan khalayak. Ia berkata, "Wahai kaum muslimin, tidak seperti ini kami berperang bersama Rasulullah SAW. Ini sangat buruk, karena kalian membiarkan musuh kalian berani melakukan apa yang mereka lakukan terhadap kalian. Sangat buruk, karena kalian membiasakan diri kalian dengan bersikap pengecut di depan musuh kalian." Lalu Sabit mengangkat kedua tangannya ke atas dan berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri kepadamu dari apa yang dilakukan oleh mereka, yakni Musailamah dan pasukannya. Aku juga berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh kaum muslimin." Kemudian, Sabit merangsek maju layaknya seekor singa yang terluka, bahu-membahu bersama para sahabat yang mulia lainnya. Al-Bara' bin Malik al-Ansari, Zaid bin al-Akhtab, saudara Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Salim Maula Abu Huzaifah, dan orang-orang mukmin angkatan pertama lainnya. Sabit menunjukkan kepahlawanannya dengan gagah berani. Hal itu menumbuhkan semangat tempur di hati kaum muslimin dan mulai membuat orang-orang musyrikin cemas dan ketakutan. Sabit terus berperang, menebaskan senjatanya ke segala arah, hingga luka-luka menghentikan aksinya yang patriotik. Dia tersungkur di medan peperangan dengan sangat tenang sesuai apa yang telah Allah tetapkan untuknya, berupa gugur sebagai syahid. Gugur sebagai syahid dengan dada tentram karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan kemenangan bagi kaum muslimin. Dalam perang ini, Sabit memakai baju besi yang berharga. Pada saat Sabit bin Qais gugur di medan laga, ada seorang yang baru masuk Islam melintas di dekat jasad beliau. Orang itu tergiur dengan baju besi yang masih menempel di badan Sabit, lalu mengambilnya untuk dimiliki. Supaya tidak terlacak, baju besi milik Zaid bin Qais itu dibawa pulang dan disimpannya di bawah periuk besar yang ditutupi pelana unta. Perang Yamamah usai, dan jasad Sabit bin Qais dimasukkan ke dalam liang lahat oleh Abdullah bin Ubaidillah al-Ansari. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi disebutkan bahwa
Ketika Abdullah bin Ubaidillah dan sahabat lainnya memasukkan ke liang lahat, mereka mendengar jasad Sabit bin Qais itu berkata, "Muhammad adalah utusan Allah. Abu Bakar itu orang yang terpercaya. Umar itu seorang syahid. Dan Utsman itu orang yang baik lagi penyayang." Pengalaman Abdullah bin Ubaidillah ini tentang seorang jubir Rasulullah SAW yang telah wafat, tapi tetap berkomunikasi dengan orang hidup adalah bukan satu-satunya. Dikisahkan, Sabit datang dalam tidur seorang muslim dan berkata padanya, "Aku hendak mewasiatkan kepadamu satu wasiat, tapi jangan sampai kau katakan bahwa ini hanya mimpi, lalu kamu sia-siakan." Sewaktu aku gugur sebagai syahid, lewat ke dekatku seorang muslim. Lalu diambilnya baju besiku. Rumahnya sangat jauh. Orang tersebut memiliki kuda. Kepalanya mendongak ke atas seakan-akan tertali tali belakangnya. Baju besi itu disimpan ditutupi sebuah periuk besar, dan periuk itu ditutupi pelana unta. Pergilah kepada Khalid, minta ia untuk mengirimkan orang mengambilnya. Kemudian, apabila kamu sampai ke kota Madinah, menghadap Khalifah Abu Bakar, katakan kepadanya bahwa aku mempunyai utang sekian banyaknya. Aku mohon agar ia bersedia membayarnya. Maka sewaktu laki-laki itu terbangun dari tidurnya, ia terus menghadap kepada Khalid bin Walid. Lalu diceritakannya lah mimpi itu. Khalid itu mengirimkan untuk mencari dan mengambil baju besi itu, lalu menemukannya sebagaimana digambarkan dengan sempurna oleh Sabit. Lalu setelah kaum muslimin pulang kembali ke Madinah, orang tadi menceritakan mimpinya kepada Khalifah. Beliau pun melaksanakan wasiat jubir Rasulullah yang sudah wafat itu. Baru pertama kali terjadi dalam sejarah Islam, ada wasiat dari seseorang yang telah meninggal yang dilaksanakan secara sempurna. Apalagi kalau bukan wasiat Sabit bin Qais. Sudah dikubur, tapi jubir Rasulullah SAW yang memiliki bakat luar biasa sewaktu hidupnya masih tetap bisa berkomunikasi dengan orang hidup yang diinginkannya. Wallahu a'lam.